Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru-guru yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian siang hari ini dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, bukan hanya mendengar lalu kita keluar dari tempat ini tidak ada efeknya sama sekali, tapi kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang bisa merubah keimanan kita, yang bisa merubah ketakwaan kita, yang bisa merubah kepribadian kita, sehingga kita menjadi seorang hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini, hingga menit ini kita masih diberikan begitu banyak karunia, dan ketahuilah karunia yang terbesar yang harus kita syukuri, karunia yang terbesar yang harus kita merasa bersyukur adalah nikmat waktu. Karena dengan waktu itu kita bisa menikmati, bisa merasakan segala bentuk apapun yang ada di dunia ini. Apalah gunanya harta yang banyak tapi umurnya selesai? Apalah gunanya mobil yang mewah, motor yang canggih, kalau misalnya waktu kita selesai? Semuanya itu akan ditinggal. Dan semakin meyakini kita bahwasannya yang ada di dunia ini, istri kita, kita sendiri, orang tua kita, anak kita, itu pasti akan meninggal dunia. Maka dari itu, gunakanlah waktu yang ada bagi yang suami untuk berbuat baik kepada istrinya, bagi yang istri harus berbuat baik kepada suaminya, bagi yang suami harus menyempatkan waktu untuk mendidik anaknya agar anaknya itu mengetahui Allah, agar anaknya itu beriman kepada Allah, agar anaknya itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang masih belum nikah, upayakan hiasi diri ini dengan bertakwa kepada Allah, hiasi diri ini dengan akhlak yang baik. Agar apa? Agar nanti pasangannya pun mendapatkan orang-orang yang baik. Makanya para ulama itu mengatakan, la tuqawwamu bisyai'in nafasatan wa golaan. Jadi tidak ada yang di dunia ini nikmat yang paling terindah, yang paling mahal, yang bisa disaingi selain nikmat waktu. Maka dari itu waktu-waktu kita, menit demi menit kita, detik demi detik kita harus kita hiasi dengan senantiasa beristighfar kepada Allah, dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah yang di sini sama-sama memiliki tugas, yaitu hanya mengabdi kepada Allah. Makanya di doa iftitah kita baca adalah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu harus kita pegang, itu harus kita tancapkan, itu harus kita letakkan di dalam sanubari kita. Maka dari itu kita harus senantiasa meyakini bahwasannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah dan hambanya. Pada hari ini kita insyaallah kita akan mengkaji Al-Qawaidul Arba', ya, tentang 4 kaidah dasar dalam memahami tauhid. Tentunya sebelum kita masuk ada muqaddimahnya. Sebagaimana dulu atau antum atau ustazah, ustadz dan ustadz sekalian ketika mengajar ada muqaddimahnya. Nah, muqaddimahnya secara garis besar adalah yang pertama, tujuan penciptaan kita di muka bumi ini adalah hanya untuk beribadah. Kita sering dengar nih ayat ini. Kita mungkin sering atau pernah mengkajinya, atau sudah tahu artinya, atau sudah pernah mengulang-ulangnya. Namun pernahkah bertanya kepada diri ini, bertanya kepada diri kita, sudahkah sesuai antara lisan kita dengan aplikasi atau amal nyata kita?
Jangan-jangan kita sudah tahu bahwasannya tujuan kita untuk beribadah, namun disusupi dengan niat-niat yang lain, niat-niat duniawi, niat-niat yang istilahnya bisa merusak hati. Maka dari itu ketahuilah, tujuan utama kita itu mulia. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Artinya kita itu semuanya hambanya Allah. Gak ada yang perlu dibanggakan. Anak, antum semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah siapa yang paling bertakwa kepadanya. Jabatan, harta, kemudian aset-aset, itu semua gak ada manfaatnya. Itu semua akan kita tinggal, karena Allah sudah terangkan di dalam surat yang sering kita baca setiap Jumat, surat yang sering kita mungkin baca artinya. Apa kata Allah? Bahwasannya dunia ini kan hancur, semua ini akan menjadi debu yang bertebangan. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 7 dan 8, sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang ada di atas muka bumi ini adalah sebagai perhiasan. Yang akhwat sebagai perhiasan bagi yang laki-laki, yang laki-laki adalah perhiasan bagi yang perempuan, dan seluruh isi dunia ini adalah perhiasan untuk menguji kita. Siapa yang diantara kita yang paling baik amalnya? Ingat, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling kaya atau yang paling banyak asetnya, bukan yang paling dan yang paling sekalinya. Gak ada itu semua. Tapi yang paling baik amalnya. Makanya nikmat waktu yang ada antum gunakan sebaik-baiknya. Karena Allah telah katakan dalam surat Fatir ayat ke-37, Allah katakan, wahum yastarikhuna fiha rabbana. Ya, Allah katakan itu agar kita sadar bahwasannya ada orang yang berteriak-teriak ketika Allah hancurkan mereka, ketika Allah bakar mereka, itu mereka berteriak-teriak. Minta apa? Minta dikeluarkan. Akhrijna, ya Allah, keluarkan kami. Minta dikeluarkan dari panasnya api neraka. Samraya berkata, Rabbana, Rob kami, wahai Rob kami, tolong keluarkan kami. Mereka memekikkan, mengeraskan suaranya agar dikeluarkan dan memelas kepada Allah. Untuk apa? Untuk mengerjakan amalan-amalan soleh ghairul ladzi kunna na'mal. Selain amal soleh yang gak pernah kita lakukan, selain amal soleh yang pernah kita sia-siakan. Bagi yang bapak, jangan hianati istri. Bagi yang istri, jangan hianati suami, karena itu yang akan dimintakan sama penghuni neraka. Minta dikembalikan, minta untuk diberi kesempatan, minta untuk diberi waktu. Dan ingat yang bapak kalian punya, kita semua punya tugas utama untuk mendidik anak. Jangan sampai waktu yang ada ini akhirnya berlalu dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang dibakar oleh Allah. Namun Allah patahkan itu semua. Allah balikkan semua. Allah katakan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan kepada kita, kepada kalian waktu yang cukup, hadirin, cukup untuk beristighfar, cukup untuk memperbaiki diri, cukup untuk mengevaluasi. Allah sudah sampaikan, Allah sudah katakan, saya sudah beri umur kepada kalian. Jangan
sampai kita termasuk orang-orang yang apabila Ramadan pergi, kembali lagi kita bermaksiat kepada Allah. Yang dulu punya permasalahan di rumah tangga, setelah semuanya diurai sama Allah, kembali lagi kepada tabiat aslinya, yaitu senantiasa bermaksiat. Ini yang diminta. Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Ya, Allah kasih waktu, bukan hanya waktu yang kosong, bukan waktu yang mana di situ tidak ada kesempatan. Bukankah Allah pernah memberikan kepada kita rasa sakit? Untuk apa? Untuk merenungi dan mengabsen satu-satu dosa-dosa kita. Bukankah Allah pernah kasih kita ujian berupa permasalahan di rumah tangga, permasalahan dalam kerjaan, permasalahan dalam kehidupan, agar kita mengetahui bahwasannya diri kita itu lemah. Kita itu nggak punya apa-apa dan daya kecuali meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung ada kesempatan, gunakan kesempatan ini dengan yang baik. Hiasi, perbaiki, kerjakan amal-amal soleh, dan gak usah pakai pengumuman. Sembunyikan kalau bisa. Tapi ada saatnya seorang guru itu untuk bagaimana mengumpulkan atau bagaimana menyebarkan syiar-syiar Islam. Kayak misalnya kita saling mendoakan ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Kemudian kita berjabat tangan agar dosa-dosa kecil kita itu diampuni. Mudah hadirin. Gak ada yang susah. Ini saatnya kita untuk kembali. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang udah diberi kesempatan, baik waktu atau umur, tapi kita nggak pergunakan itu. Makanya kembali lagi, kita harus tahu apa tujuan penciptaan kita. Istri yang nyiapkan makanan untuk suami itu ibadah. Niatnya karena kalau misalnya ikhlas kepada Allah, bukan karena nanti biar ditambah uang belanja bulanannya. Suami yang berbuat baik, menjaga hati, menjaga perasaan istrinya, itu juga ibadah, mencari nafkah. Ikhlaskan itu untuk Allah. Jangan takut sama dunia. Jangan khawatir, dunia itu akan ikut kepada kita kalau kita benar-benar tujuan utamanya akhirat. Tapi jujur nggak kita? Tapi sabar nggak kita? Tapi ngerti nggak kita kalau Allah sedang menguji kita? Maka dari itu, perbaiki diri, gunakan waktu. Kita hidup di dunia itu sebentar. Makanya Nabi SAW mengatakan yatba'ul mayyit salasa. Yang mengiringi mayit itu 3. Hartanya itu pasti ikut diiringi karena ngantar ke kuburan. Keluarganya menangis, sedih, ngantar juga ke kuburan. Kemudian amalnya ikut. Yang 2 itu hanya sampai atas kuburan saja. Wayarji'u isnan, yang 2 pergi. Mobil itu hanya terparkir di gerbang pintu kuburan saja. Motor sama. Lalu anak-anak kita, mungkin istri kita atau suami kita, itu hanya ada di atas kuburan.
selanjutnya Anda, kita semua ditinggalkan sendiri. Kalau kita nggak gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah, kita akan menyesal selama-lamanya. Kalau kita nggak semangat untuk menunjukkan kebaikan kepada anak-anak didik kita, itu yang nanti akan disesali kelak. Mungkin kita sekarang masih bisa atau nggak merasakan kerugian, tapi coba, nggak ada yang diantara kita bisa menginterview orang-orang yang ketika kematian datang, kita bisa menginterview dia, menanyakan tentang kematian itu. Gimana rasanya kematian itu tiba? Nggak ada yang punya kesempatan itu. Tapi bukankah Allah sudah katakan dalam surat Fatir ayat 37, akan ada orang yang akan berteriak minta dikeluarkan dari api neraka. Ini sejatinya pelajaran bagi kita semua, agar kita itu berusaha memaksimalkan waktu yang ada. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bertaubat ketika nafas, ketika nyawa, sampai di kerongkongan, karena semuanya sudah tertutup. Karena ketika itu sudah kelihatan yang gaib tadinya jadi nyata. Allah ingin kita beriman ketika yang gaib itu masih gaib. Allah ingin kita itu meyakini kalau bahwasannya Allah siapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang menyadarinya. Makanya kita kaji 4 kaidah ini. Kemudian ketahuilah hakikat agama Nabi kita, yaitu atau Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya nabi-nabi yang selainnya yang mereka serukan sebagaimana dalam firman-Nya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah juga, ibadah itu syaratnya tauhid. Kita harus bertauhid kepada Allah, karena itu syarat agar ibadah kita diterima. Dan bisa batal kalau kita melakukan perbuatan syirik. Lalu pertanyaan besarnya, kenapa kita harus belajar tauhid? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus belajar tauhid? Karena setiap hari kita diminta untuk beribadah hanya kepada Allah. Orang tuh akan semakin takut kepada Allah ketika ia lebih mengenal Rabb-Nya. Rasa takut itu tergantung sesuai dengan kadar pengetahuan dirinya kepada Allah. Dan sebagaimana sholat itu bisa batal ketika apa? Ketika ya sebagaimana syarat sholat atau sahnya sholat adalah toharoh, dan bisa batal ketika hadas. Sama juga itu tentang tauhid. Dan 4 kaidah yang antum harus ketahui pada intinya. Yang pertama adalah kaum musyrikin yang ketika dulu itu mereka meyakini rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini Allah itu yang menciptakan mereka. Mereka meyakini bahwasannya memberi rizki kepada mereka itu Allah. Mereka meyakini bahwasannya mengatur alam semesta itu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kaidah yang kedua, hakikat kesyirikan mereka adalah
menjadikan sesembahan mereka yaitu sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Nggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah. Bahkan Nabi itu merengek-rengek bersujud minta syafaat, minta izin. Dan kita semua kalau mau dapat syafaatnya Nabi, ikutilah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah larangannya. Mudah, tapi susah prakteknya. Gampang pengucapannya, tapi berat pengamalannya. Karena apa? Karena kita punya musuh abadi yang pengalamannya berjibun, yang pengalamannya itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Kita harus ketahui itu. Dan mereka juga kesyirikannya itu bahwasannya ya berhala-berhala mereka itu bisa menjadi perantara. Itu yang membuat mereka akhirnya dibakar oleh Allah. Itu yang membuat mereka akhirnya disiksa oleh Allah. Itu yang membuat mereka akhirnya berteriak-teriak ketika dibakar oleh Allah. Dan kita yang masih hidup, kenapa nggak terketuk untuk memperbaiki diri? Dan kita yang masih hidup, kenapa nggak mau lebih jauh mengenal Allah? Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga adalah model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika diutus itu sangat banyak. Dan nanti kita akan menghadapi atau mendapati model-model kesyirikan di masyarakat sana. Apa sih jenis-jenis syirik yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus? Dan yang keempat, sebagian orang musyrik di zaman sekarang itu kesyirikannya lebih parah daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Orang dahulu itu kalau mau misalnya lagi naik perahu mau menyeberangi pulau biar sampai ke pulau berikutnya, mereka tuh berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Namun apa? Ketika Allah selamatkan, akhirnya ia berbuat syirik lagi. Kalau zaman sekarang mau lagi genting kek, mau lagi susah kek, mau lagi seneng kek, tetap aja berbuat syirik. Antum pernah dengar nggak? Misalnya lagi susah ya, coba ke gunung sana. Lagi sulit ya, coba ke Ki sana. Ya diri. Usahanya nggak laku ya, nah, coba ke sana tuh, ke orang pintar itu. Hadirin, banyak apa nggak antum temui? Banyak. Itu lagi susah, apalagi lagi seneng. Udah, lagi seneng kemana-mana dah. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu membuka risalah kecilnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan antum harus tiru. Kita semua di sini kan guru. Baca Bismillah. Bismillah itu artinya kita meminta pertolongan kepada Allah. Artinya kita kan mau memahamkan orang itu nggak mudah. Caranya minta kepada Allah. Atau nggak usah keras-keras buat Bismillah. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kenapa akhirnya karya beliau ini Al-Qawaidul Arba menjadi bestseller familiar, kemudian dikaji banyak orang? Karena keberkahan beliau. Yang benar beliau ketika menulis ini senantiasa menyandarkan kepada yang maha kuat, senantiasa meminta pertolongan kepada Al-Alim, senantiasa meminta pertolongan kepada Al-Aziz. Dan kita ketika mempelajari, mengajarkan atau ingin memberi pelajaran, jangan lupa isti'anah billah. Antum mau mendidik, mencetak generasi yang hebat,
Gak mungkin hanya mengandalkan diri ini yang lemah, tapi andalkanlah kekuatan Allah sebagaimana beliau mengandalkan kekuatan Rabbul Alamin. Kemudian beliau mendoakan bagi yang membaca karya beliau, bagi orang-orang yang mengkajinya. Antum pun doakan murid-murid antum, murid-murid kita semua. Ya Allah, mudah-mudahan Abbas kelas 1 ya. Kemudian siapa lagi itu? Satria kelas 2 misalnya. Kemudian siapa lagi? Awan kelas 6. Yang SMP siapa itu? Ibnu misalnya kelas 7. Kemudian siapa lagi? Siapa? Banyak ya. Anda juga baru berusaha menghafal satu-satu, walaupun banyak banget siswa kita. Ya minimal yang SD hafal semua ya. Guru-guru SD hafal semua nggak namanya? Oh nggak banyak ya. Guru Ahwat hafal semua nggak yang SD? Nah, enggak ya. Yang Ahwat anak nggak tahu nih siapa nama-namanya. Oh iya, Arkan kelas 1. Ya banyak lah ya. Karena anak tahu di pecinya tuh ada namanya, jadi anak jadi hafal. Kalau nanya kan nama antum siapa, anak kadang lupa. Maka dari itu kita doakan mereka, sebut nama-nama mereka atau umum lah. Ya Allah, mudah-mudahan murid-murid Rabbani itu benar-benar diberikan ilmu yang bermanfaat. Jadikan mereka hambanya Allah yang senantiasa mendekat kepadanya. Berilah hidayah kepada mereka, berilah petunjuk kepada mereka. Doakan. Jangan sangka sekarang antum mati-matian mengajari mereka, mereka nanti sukses. Insya Allah ingat sama antum. Kan yang paling diingat guru itu paling diingat tuh apa sih? Yang paling gimana sih guru tuh yang paling diingat? Yang paling galak satu, sama yang paling baik. Tuh pilihannya dua. Antum mau jadi yang paling galak atau yang paling baik? Nah, iya. Nah, yang paling galak mah Ustadz Mawan ya. Yang paling galak. Ukir memori di dalam hati-hati mereka. Ajarkan yang belum pernah diajarkan ke orang tua mereka kepada mereka. Itu akan diingat terus. Gak apa-apa kita bercucuran keringat sampai keringatnya itu masuk ke dalam mulut kita karena kita ngajarin anak kelas 1, ngajarin kelas 6 teriak-teriak, ngajarin SMP. Itu semua kalau ikhlas itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya. Ingat, yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan itu surga. Ini saatnya antum untuk banyak-banyak menanam, mencontohkan kepada mereka. Masya Allah, Ustadz Agus selalu senyum, saya mau senyum juga karena sedekah, gitu kan? Wah, luar biasa. Masya Allah, Ustaz Alis tuh nggak pernah sedih. Ya saya juga mau kayak beliau. Gitu. Tanamkan, contohkan yang baik-baik. Masya Allah, Ustadz ini tuh senantiasa share tentang faidah, bahkan sering sidak, ya kan misalnya. Iya, perhatian sama saya. Itu yang akan diingat sama mereka. Antum sekarang ini sedang membuat memori, mencetak sejarah, mencetak generasi yang akan membawa umat Islam ini kembali berjaya ke zaman sebelum-sebelumnya. Kemudian beliau mendoakan agar kita itu selamat di dunia maupun di akhirat. Kita pun harus doakan murid-murid kita biar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau mendoakan pula semoga kita itu dimanapun tempatnya senantiasa berkah. Ya, buat mereka itu sedih kalau ustazahnya nggak masuk. Buat mereka itu bertanya-tanya ustazahnya itu nggak masuk, ustadznya nggak masuk.
Karena rupanya keberadaan dia itu bermanfaat. Kalau nggak ada dia itu rasanya jadi nggak bermanfaat. Memang benar tipis bedanya antara riya sama pengen menyebarkan syiar. Jangan sampai kita itu tersusupi dengan bisikan syaitan. Janganlah lo salim salam, nanti bisa riya. Atau nanti akhirnya apa? Jangan mengumandangkan azan, nanti bisa riya. Ya susah kalau kayak begitu. Ya nggak? Hancur kiamat yang ada. Ya kan begitu. Sebagaimana Nabi dulu tuh ingin menghancurkan, ingin menyerang suatu kota, ditunggu dulu waktu sholat. Azan nggak nih? Ada nggak azan yang dikumandangkan? Kalau ada nggak jadi. Kalau ada taklukkan. Gitu. Antum juga harus sebarkan. Kita udah sama-sama salam itu berupa doa loh di dalamnya. Kita mendoakan orang-orang yang kita temui. Itu kita harusnya sebarin tuh salam, semangat. Setiap siapapun yang ketemu salamin aja lah. Mau yang dikenal atau yang nggak kenal juga nggak apa-apa, ya kan? Karena kita nggak ingat semua nama anak-anak, ya sudah kita salam aja. Mudah-mudahan dengan itu benar-benar kita diberikan keselamatan, keberkahan. Allahu Akbar. Kalau udah dapet itu, kita nggak bakalan sengsara di dunia ini. Kemudian jadilah seorang hamba yang apabila diberi nikmat dia bersyukur. Karena sedikit di antara hamba-hambanya Allah itu yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiy syakur. Sedikit. Untuk para wanita, Nabi itu pernah bersabda bahwasannya penduduk neraka yang paling banyak itu wanita. Nabi menyampaikan ini di hadapan wanita-wanita terhebat, Aisyah, Hafsah, nggak ada yang protes. Terus apalagi kita? Karena apa? Karena wanita tuh punya kekurangan, dan ini harus diakui. Kekurangan mereka adalah, atau kekurangan ustazah adalah yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ya, sering ingkar, kufur terhadap kebaikan suami. Suami banyak baiknya, satu salah, nggak ada kebaikan di suami saya. Semuanya buruk di suami saya. Terjadi mungkin yang tahu ibu-ibu yang udah punya suami. Dan yang jomblo hati-hati, yakfurnal ihsan. Sering kufur terhadap kebaikan-kebaikan. Dan lelaki juga jangan senang dulu. Kita juga punya kekurangan. Apa kekurangan kita? Egois. Iya, egois. Laki-laki itu kan pemimpin. Pemimpin itu apa? Seringnya egois. Iya, udah nggak ada yang ngelak lah, ya kan? Iya, kalau udah jadi pemimpin ya. Makanya ibu-ibu kalau menasehatin pemimpin itu, menasehatin suami itu, caranya yang baik, puter-puter dulu aja, biar dia paham. Jangan langsung to the point, buyar. Misalnya dia berbuat salah, neraka loh, neraka. Udah, neraka. Karena jiwa pemimpin itu biasanya apa? Biasanya kalau nanti dia diserang, dia akan instingnya keluar tuh, insting menghancurkannya. Iya. Makanya jangan dikit-dikit sumpahin neraka.
Ya, muter aja dulu tuh gitu, dikasih senyuman dulu yang manis gitu kan, beliin seblak gitu kan, baru udah tenang kasih tahu baik-baik kan gitu. Iya, udah harus bersyukur, kita tuh harus banyak-banyak bersyukur. Udah diberi bersyukur, dapat suami beliau ya sudah bersyukur, dapat istri beliau ya sudah bersyukur. Hadapi, berusaha minta pertolongan kepada Allah agar istrinya itu menjadi istri yang lebih baik lagi. Kemudian jadilah seorang hamba yang apabila diuji sabar. Iya, sabar gitu loh. Jangan bilang ya Allah nggak adil, pokoknya nggak adil. Ini yang diangkat pemimpinnya buruk ini ya, saya tahu dia nggak adil. Ya udah, aduh, salah itu salah, harusnya saya yang paling baik. Iya mungkin ya, iya nggak adil gitu. Hadirin, kita sama-sama mungkin kalau kita dibuka ya kekurangannya, mungkin nggak ada yang pengen ngedekati kita. Kita semua pasti punya skandal, kita punya kemaksiatan, tutupi dengan baik dan bertobatlah kepada Allah. Ketika kita diuji, kita tuh menjauh kepada Allah, ingat, harus sabar dan perbaiki. Ketika kita diuji dengan kekurangan, kelaparan, kita harus sabar. Terus berdoa, terus bolehlah cari pinjaman. Ya kan gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga yang harus kita ketahui, wa idza adnaba istaghfaro. Dan ketika ia berbuat dosa, ia beristighfar. Ya, istighfar gitu kepada Allah. Ngomong yang enggak benar ke istrinya, ngumpat. Lo tuh ya udah gue kasih makan masih aja kayak begitu. Istighfar. Atau ngomong ke suaminya, lo tuh kepala batu ya. Iya. Misalnya udah dikasih tahu, hadiri istighfar. Yang lupa sholat, istighfar. Gitu. Kata beliau, itu adalah 3 tanda kebahagiaan. Antum mau bahagia, catat 3 tuh. Jika diberi, bersyukur. Jika diuji, bersabar. Jika berbuat maksiat, beristighfar. Udah selesai kajiannya. Iya, itu 3 tanda kebahagiaan. Ibu-ibu ini catat baik-baik. Kalau mau bahagia, 3 nih catat. Mudah, bahagia insya Allah. Yang jomblo mau bahagia, ini nih, udah. Gitu. Ngelihat orang pegangan tangan, sabar. Diuji kan? Iya enggak? Ya, iya. Lihat Mang Bule pakai HP baru, atau bersyukur gitu. Oh alhamdulillah ya, HP gue sekarang atau HP Ana sekarang misalnya Xiaomi terbaru, syukur. Terus kemudian ketika ngelihat ya istri atau suami sampai kita tuh geleng-geleng kepala sambil mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Itu saking dianya susah diaturnya atau sulitnya untuk diarahkan. Sabar. Kemudian beliau mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'ati, ketahuilah semoga Allah membimbingmu agar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus minta kepada Allah agar Allah senantiasa bimbing kita di atas petunjuknya. Kita senantiasa harus minta agar Allah selalu mengarahkan dan menetapkan kita di atas hidayahnya.
Dan ini sebagaimana dulu Nabi Musa ketika disuruh mendakwahin Fir'aun. Ingat ya, Fir'aun ini adalah simbol kekayaan, simbol kekuatan. Tapi naasnya Fir'aun menjadi orang yang akan diazab kekal di neraka. Kalau kekayaan itu diukur dengan kekuasaan, pastilah Fir'aun yang paling bahagia. Kalau ya kebahagiaan itu diukur dengan harta, pastilah Qarun yang paling bahagia. Dan ketahuilah yang paling bahagia adalah ketika Allah tunjuki kita ke jalan Rabbul Alamin, ke jalan yang lurus. Dan Fir'aun kan ketika itu sudah dikasih tahu dengan kata-kata yang lembut, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah engkau aku tuntun ya kepada hidayah yang semoga hidayah itu membuat dirimu takut kepada Allah. Kita sekarang lagi sama-sama nuntun. Kita sama-sama lagi menguatkan biar nanti kita itu dapat hidayah terus menerus. Kemudian kita semakin mengenal Allah. Ketika sudah mengenal Allah, harapannya kita takut kepada Allah. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu-waktu kita yang kita lakukan. Maka Qatadah mengatakan, i'lamu anna tulal umri hujjah. Ketahuilah bahwasannya waktumu, umurmu itu akan menjadi hujjah, bumerang bagi kita. Allah akan tembakkan itu nanti di hari kiamat dan akan tanyakan satu persatu waktu-waktu kita. Berarti kajiannya setiap minggu. Setiap minggu apa 2 minggu sekali? Ya, kajiannya tetap 2 minggu. Agar apa? Agar kita sama-sama belajar, mengisi waktu untuk mendekat kepada Rabbul Alamin. Karena yang berbicara di depan antum semua bukan orang yang paling baik. Kita sedang sama-sama belajar dan memperbaiki diri. Bukan yang paling suci, bukan. Tapi orang yang berusaha mendekat kepada Allah. Bukan berarti yang berbicara ini adalah orang yang gak pernah berbuat dosa. Tapi yang berbicara adalah orang yang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kemudian beliau mengatakan, annal hanafiyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya Hanafiyah agama Ibrahim alaihissalam. Ya, agama yang bersih itu adalah yang murni, adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan, anta'budullah wahdahu mukhlishan lahuddin. Dan sembahlah Allah semata, jangan diduakan. Sebagaimana kita itu menyembah kepada Allah, hanya Allah saja, nggak ada yang lainnya, nggak ada keinginan yang lainnya. Harus mengikhlaskan niat seluruh agama kita hanya untuk Allah. Kita disuruh menyembah nih kepada Allah. Artinya kalau kita saja mau menjadi guru harus membutuhkan waktu belajar 4 tahun biar jadi SPD, apalagi SPDI mungkin, apalagi ST atau yang lainnya, itu 4 tahun. Bagaimana kita agar bisa lolos dari api neraka? Tentunya kita harus belajar setiap hari.
Karena setiap hari pasti kita akan mendapatkan yang namanya masalah dan masalah. Kita tuh hanya berpindah dari satu kotak masalah kepada kotak masalah selainnya. Kalau misalnya masalah kita selesai, tandanya kita akan mati. Bener gak antum menghadapi masalah setiap hari gak? Pasti. Karena masih hidup, gak mungkin gak ada masalah. Selesai masalah sama istri atau suami, masalah sama anak. Selesai masalah anak, masalah sama teman. Teman selesai, masalah sama atasan. Atasan selesai, masalah sama tetangga. Terus saja. Karena itulah hakikatnya dunia, banyak masalah. Makanya sikapi dengan 3 hal tadi, biar bahagia. Dapat musibah, sabar. Dapat masalah, sabar. Gitu. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dengan tujuan itu, ya, Allah memerintahkan seluruh manusia, dan ya, Allah menciptakan manusia dengan tujuan hanya beribadah, mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Itulah tujuan penciptaan kita. Berarti kita tuh harus terhormat. Hambanya Allah saya harus benar-benar bangga ketika disuruh atau ada seruan Allah yang membuat kita itu lebih hidup lagi. Dan alhamdulillah, guru-guru akhwat udah berusaha memakai cadar, udah bagus. Biar apa? Biar semakin dekat lagi kepada Allah. Yang ikhwan alhamdulillah sudah berusaha menundukkan pandangan, bagus. Berusaha jaga jarak kalau ngomong sama ustazah, bagus. Teruskan hal itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita setiap harinya untuk beribadah kepadanya. Jamaah atau guru-guru yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa itu menyebutkan atau mengulangi penyebutan Nabi Ibrahim di setiap beberapa ayat dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengikuti ajarannya, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada para pengikutmu, kepada hamba-hambaku, kalau misalnya mereka benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah perintah Rasulullah SAW, agar Allah itu mencintai mereka, agar Allah mencintai kalian, agar Allah mencintai kita. Setelah itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau antum di sini sambil ngerutu, aduh, lama banget ngantuk, itu nanti nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau antum di sini niatnya sama-sama ingin memperbaiki diri, sama-sama belajar dan sharing, insya Allah kita akan dapat pahala. Guru-guru yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, ya, mengapa Allah mengulang-ulang penyebutan Nabi Ibrahim dan memerintahkan Rasulullah untuk mengikuti ajarannya? Karena Nabi Ibrahim itu nenek moyangnya kaum Quraisy. Nabi itu diutus kepada kaum Quraisy. Nenek moyangnya itu Nabi Ibrahim, kemudian terpecah Ismail dan Ishak. Yang Bani Israel itu dari Ishak,
yang nanti kaum Arab ya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Nabi Ismail. Iya, nenek moyangnya. Yang mana Nabi Ibrahim itu ajarannya sama-sama bertauhid kepada Allah. Antum semua udah tahu kisahnya bagaimana pertama kali terjadi kesyirikan, yaitu yang membawakan siapa? Guru sirah. Siapa namanya? Amr bin Luhai. Ya, itu yang membawa patung pertama kali karena dia ngelihat di Syam, ngelihat kejadian bagaimana orang-orang yang menyembah patung. Nggak ada yang ngejamin di Indonesia ini Islam akan tetap berjaya. Kalau antum senantiasa terus mendakwahkan, menyerukan tauhid kepada anak-anak, insya Allah Indonesia itu akan senantiasa Islamnya berjaya. Tapi kalau kita sudah mulai masing-masing sibuk, bodoh amat urusan anak-anak itu cuma urusan Ustaz Wawan, dah bodoh ya. Udah. Salam itu cuma urusan kepsek dan jajarannya, yang lain nggak usah hadiri. Kita sama-sama punya tugas yang sama. Kita sama-sama memang benar ya. Ketika kita nyebarin salam mungkin kita nggak dapat fulus. Tapi kalau kita niatkan diri untuk menyebarkan kebaikan, untuk menunjukkan kebaikan, Allah akan kasih pahala. Sudah, sekarang semuanya sama-sama deh. Isi hari-harinya untuk beribadah. Kalau memang sibuk ngajar, ya sudah beribadahnya dengan cara apa? Saling doa, mendoakan. Kalau nggak sempat. Kemudian yang kedua, karena hakikat agama Nabi Ibrahim itu adalah tauhid dan jauh dari syirik. Dan hakikatnya adalah tauhid, jauh dari syirik. Nabi Ibrahim itu nggak seperti Yahudi, Nasrani atau orang-orang musyrik. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Imran ayat 67, "Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri. Kita itu muslim. Muslim itu tandanya berserah diri. Sama kayak seorang tentara, kalau sudah dikepung sama musuhnya, disuruh angkat tangan, artinya apa? Nyerah kan? Kalau kita mengklaim kalau kita muslim dan muslimah, berarti harus berserah diri. Berserah dirinya kepada siapa? Kepada Rabbani? La. Kepada Rabbul Alamin. Kalau disuruh ke kanan sama Allah, ikut ke kanan. Kalau disuruh lurus, ikut lurus. Gitu. Udah, jangan kalau misalnya disuruh misalnya sholat 5 waktu dijaga ya. Jangan hanya cuma di lingkungan sekolah. Itu udah wajib harus dijaga. Jaga ya akhlaknya, jaga ya pergaulannya. Itu sudah wajib harus dilakukan di luar sana juga. Gitu. Walaupun gak dilihat sama orang, gak diketahui sama orang, bukankah Rabbul Alamin melihat kita? Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tujuan mulia ini harus senantiasa dihiasi dan diisi dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar, terus memperbaiki diri, terus mendekat kepada Allah, baca Qur'annya, baca artinya, baca kitab-kitab tauhid, agar kita semakin mengenal Allah.
Kalau kita ingin mengharapkan surga, kita harus berjuang. Kalau kita pengen diloloskan dari neraka, harus menahan hawa nafsu, harus bermain, mengatur. Jangan dilepas hawa nafsu tersebut. Semoga antum semua termasuk orang-orang yang nanti kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga usaha antum, usaha kita semua dalam mendidik anak-anak itu benar-benar diganjar pahala dengan pahala yang besar. Dan semoga antum semua yang mungkin tidak terlihat oleh atasan antum itu benar-benar menjadi amalan yang ikhlas karena Allah, sehingga itu kelak menjadi modal bagi antum untuk masuk ke dalam surganya. Maka dari itu semangat dalam mengajari anak-anak, tanamkan mereka iman, ajari mereka, kenali mereka kepada Rabbul Alamin. Saya kan guru komputer, Ustaz, gimana ngajarin tauhid? Iya, ajarin. Antum susah ya ngapalinnya, antum susah ya memahaminya. Berdoa kepada Allah. Bisa nggak? Bisa. Antum kok nggak paham-paham tentang codingan? Ya, antum coba bertobat kepada Allah. Kok anaknya ini nggak bisa paham, nggak susah sekali diatur. Berdoa kepada Allah, istighfar. Dengan begitu, insya Allah anak-anak didik kita menjadi orang-orang yang gampang diatur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, bukan hanya mendengar dari di kajian ini kemudian keluar tidak ada efeknya sama sekali. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada 10 menit atau 12 menit. Inti dari pelajaran kita atau kesimpulannya dari pelajaran atau kajian siang ini adalah ingat 3 kebahagiaan. 3 kebahagiaan itu apa? Jika diberi bersyukur, jika diuji bersabar, jika bermaksiat mudah. Mau bahagia kan? Amalin itu, ya, amalin itu. Di situ ada fulus nggak? Nggak ada fulusnya, nggak ada ya. Maksudnya nggak disebutin jika fulusnya banyak, insya Allah bahagia kan? Iya, nggak ada ya. Maka dari itu semoga antum semua mendapatkan kebahagiaan tersebut, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi kebahagiaan walaupun di dalam atau di tengah-tengah kekurangan kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah, itu datangnya dari ana dan dari syaitan, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.